Hai, apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus? Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pada malam hari ini. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, yang untuk itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha adil dan maha penyayang, kami bersama akan masuk dalam saat teduh kami pada malam hari ini. Kami mohon ya Tuhan, sertai hati dan pikiran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu itu adalah satu perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri setiap manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran. Hawa itu artinya hasrat atau keinginan yang semuanya berhubungan dengan rasa. Jadi adanya dorongan manusia melakukan sesuatu tindakan tertentu. Misalnya hawa nafsu makan itu dipicu oleh rasa lapar. Tetapi kita berbicara saat ini hawa nafsu berkaitan dengan dunia. Yang berkaitan dengan nafsu serakah membuat orang ingin menikmati kesenangan secara terus-menerus. Orang sering merujuk pada nafsu seks karena termasuk nafsu yang memiliki energi yang sangat besar. Begitu besarnya sampai banyak orang yang tidak bisa mengendalikannya. Nah, biasanya hawa nafsu kalau kita kaitkan dengan duniawi, kaitannya itu dengan keserakahan. Nafsu duniawi termasuk perzinahan yang kalau menurut Alkitab membuat orang yang jatuh ke dalam dosa. Untuk itu nafsu duniawi harus dijauhi karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara Tuhan disalibkan, maka hawa nafsu kita mestinya kita harus salibkan. Jangankan misalnya hawa nafsu yang kita kaitkan dengan pertengkaran. Kalau kita bertengkar, kita harus membedakan juga ini pertengkaran yang sifatnya personal atau profesional. Nah, di nats tadi kita disebutkan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Ada kata bertengkar ya, dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi di sini dikaitkan pertengkaran yang bukan berkaitan dengan pergumulan, tetapi ini adalah pertengkaran yang tidak sehat. Bisa saja pertengkaran antara suami istri atau sesama pasangan kita, atau datangnya dengan sesama teman sekerja kita, atau dengan siapapun yang datangnya dari hawa nafsu yang berjuang dari dalam diri kita sendiri dan tidak bisa dikalahkan walaupun dengan kalau sekarang istilahnya positive thinking, karena itu tidak bisa dikalahkan kalau memang kita tidak bersama Tuhan. Sebetulnya dari mana datangnya sengketa? Jawabannya adalah sebagian besar asal muasalnya atau bisa dikatakan datangnya itu dari diri kita sendiri. Sumber bermasalah sering dari kita sendiri, bahkan kita bisa bilang karena dari diri kita sendiri, kemudian kita tidak bisa menjaga hati kita, itu kemudian bisa menjadi meledak, menjadi besar. Apalagi kalau orang yang bermasalah bertemu dengan orang yang bermasalah, klop. Jadi sebetulnya bagaimana? Kalau kita menginginkan perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita meminta perubahan dari orang lain, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan harapkan orang lain berubah, karena pertengkaran itu pada dasarnya datang dari hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita. Tadi dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu melakukan tindakan-tindakan yang misalnya tadi dikatakan membunuh, terus iri hati dan sebagainya, karena di situ ada kekecewaan yang kita harapkan dari orang lain. Jadi bisa kecewa juga terhadap Tuhan, karena biasanya kita lalu berdoa dalam masa pertengkaran itu, mungkin doa kita jadi salah ya, kita ingin menjadi pemenang dari pertengkaran itu sendiri. Kita kecewa terhadap Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Misalnya ini persoalan, mestinya aku yang jadi pemenang, seperti itu. Nah, alasan yang kedua juga menjadi kecewa terhadap sesama manusia. Tadi dikatakan juga, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Jadi ada kekecewaan ketika kita tidak mencapai sesuatu apa yang kita lihat dari lawan kita atau dari pihak lain di luar diri kita. Nah, kalau orang bersengketa, orang yang benar dan salah bersengketa. Kalau orang yang salah itu ya jelaslah itu orang yang salah. Tapi kalau kita merasa kita yang benar ya, tetapi selama kita tidak menjaga hati kita karena kita tidak dekat dengan Roh Kudus, kita akan tersesat. Kita terseret lagi dengan orang yang salah. Jadi ada istilah ya, kalau sehari-hari bilang, ya wes lah yang waras itu ngalah gitu ya. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak terseret. Jadi kalau ada pertengkaran misalnya ya, kita harus fokus kepada apa yang kita pertengkarkan sebetulnya. Yang terjadi seringkali apa yang kita pertengkarkan itu merambah kemana-mana. Jadi misalnya kalau saya seorang pimpinan, ada bawahan saya bertengkar karena dia udah tiap kali terlambat datang ke kantor. Saya sudah SP2 atau SP1, SP2, tidak juga. Tetapi saya menegur dia menjadi
misalnya merembet kepada, ya saya tahu kamu anak siapa, kamu dulu begini. Nah itu kita tidak menjaga hati kita. Kita tidak fokus kepada apa yang kita pertengkarkan. Misalnya. Seperti itu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu, salibkanlah hawa nafsu yang sifatnya duniawi, yang tadi berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak menjaga kata hati kita. Karena hawa nafsu itu pada dasarnya menjauhkan kita dari kekudusan yang diinginkan oleh Allah. Hawa nafsu ingin menunjukkan kita sebagai pemenang, dan dampaknya adalah menghilangkan rasa damai. Kalau kita mengenal Yesus, jadilah kita pengikutnya yang tidak separuh-separuh, karena Dia adalah satu-satunya jalan. Begitu juga dengan mengendalikan hawa nafsu. Hanya bersama Yesus, setiap umatnya yang percaya mampu mengalahkan hawa nafsu. Sangat mudah kita untuk mengatakan kebenaran kita adalah yang benar, tetapi sangat sulit untuk mengakui kesalahan. Tetapi ini, kalau kita mau menyalibkan hawa nafsu kita dan kita bersama Yesus, jalan satu-satunya untuk keselamatan kita pasti akan dimampukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, agar segala hal yang berkaitan dengan hawa nafsu duniawi, kami mampu menyalibkannya, sehingga damai sejahtera dapat tercipta. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.